Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nila Syifa dengan NIM A40123187. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang karakteristik peradaban masyarakat di Vietnam, salah satu negara di Asia Tenggara yang menarik. Di video ini saya akan menjelaskan mulai dari kondisi geografis, demografis, nilai kultural, nilai sosial, sampai perkembangan pendidikannya. Dan yang paling penting, saya akan mengaitkannya semua biar kalian paham hubungannya. Nah, pertama kita bahas dari kondisi geografis Vietnam. Jadi, Vietnam itu letaknya di Asia Tenggara bagian timur. Bentuknya memanjang seperti huruf S. Negara ini berbatasan dengan Cina di utara, Laos dan Kamboja di barat, serta Laut Cina Selatan di timur. Yang paling menarik, Vietnam punya dua daerah subur, yaitu Delta Sungai Merah di utara dan Delta Sungai Mekong di selatan. Dua daerah ini adalah lubung padi utama Vietnam. Karena tanahnya subur dan banyak sungai, sebagian besar masyarakat Vietnam bekerja sebagai petani. Jadi, kondisi geografis ini secara langsung membentuk mata pencarian dan gaya hidup mereka. Selanjutnya, kita lihat dari kondisi demografis di Vietnam. Vietnam punya jumlah penduduk sekitar 100 juta jiwa, termasuk besar di Asia Tenggara. Mayoritas penduduknya adalah suku Kin, sekitar 85%, sisanya adalah etnis minoritas seperti Thai, Thai Muong, dan lain-lain yang tinggal di daerah pegunungan. Dan kebanyakan penduduk memilih tinggal di daerah delta yang subur. Akibatnya wilayah seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City cukup padat dengan jumlah penduduk yang besar dan persaingan yang tinggi. Masyarakat Vietnam jadi terdorong untuk bekerja keras dan bersaing secara sehat, terutama dalam hal pendidikan. Nah, selanjutnya nilai kultural. Kalau bicara soal nilai kultural, Vietnam itu sangat kental dengan pengaruh Konfusianisme dari Tiongkok, ditambah dengan tradisi lokal yang unik. Masyarakat Vietnam sangat menjunjung tinggi rasa hormat kepada leluhur, orang tua, dan guru. Mereka juga percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk memperbaiki kehidupan. Contoh budayanya adalah perayaan Tet, yaitu Tahun Baru Vietnam. Saat Tet, seluruh keluarga baru kumpul untuk menghormati leluhur dan mendoakan keberuntungan di Tahun Baru. Budaya seperti ini membuat masyarakat Vietnam memiliki ikatan keluarga yang kuat dan sangat menghargai nilai-nilai tradisional. Selanjutnya, nilai sosial. Dari sisi nilai sosial, masyarakat Vietnam dikenal sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritas. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka terbiasa bekerja sama, terutama di desa-desa. Misalnya saat panen padi, tetangga saling membantu. Ini mirip dengan gotong royong di Indonesia. Selain itu, masyarakat Vietnam juga sangat menghormati orang yang lebih tua dan pemimpin. Struktur sosialnya cenderung hierarkis, tapi tetap hangat. Nilai sosial ini membuat masyarakat Vietnam menjadi tertib, disiplin, dan saling mendukung. Hal ini juga berpengaruh positif terhadap pembangunan bangsa. Selanjutnya, perkembangan pendidikan. Kita lihat perkembangan pendidikan di Vietnam. Vietnam itu termasuk negara yang pendidikannya maju pesat. Tingkat melek hurufnya mencapai 95%, salah satu tertinggi di Asia Tenggara. Sistem pendidikannya terdiri dari 5 tahun SD, 4 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. Pemerintah Vietnam sangat serius menganggarkan pendidikan. Bahkan dalam tes internasional seperti PISA, siswa Vietnam sering berada di peringkat atas untuk bidang matematika dan sains, mengalahkan banyak negara maju. Namun, tantangan masih ada, misalnya di daerah pegunungan, akses sekolah masih sulit karena medan yang berat. Tapi pemerintah sudah menyediakan sekolah asrama dan program bilingual untuk suku minoritas.
Sekarang kita masuk ke bagian analisis, ini yang paling penting. Ternyata semua aspek tadi saling berkaitan erat satu sama lain. Seperti kondisi geografis Vietnam yang subur membuat masyarakatnya terbiasa bercocok tanam. Dari situlah muncul budaya kerja keras dan kebersamaan. Misalnya saat panen, mereka gotong royong. Itu adalah nilai sosial yang kuat. Terus yang kedua karena tanah subur, penduduk jadi terkonsentrasi di daerah delta, jumlah penduduk yang besar menciptakan persaingan. Nah, persaingan ini kemudian mendorong masyarakat untuk sangat menghargai pendidikan sebagai cara untuk sukses. Yang ketiga, ada budaya Konfusianisme yang masuk ke Vietnam turut memperkuat nilai bahwa pendidikan itu penting. Guru dihormati seperti orang tua, anak-anak didorong untuk belajar kerja keras. Dan yang keempat itu ada nilai sosial seperti disiplin dan hormat pada pemimpin membuat sistem pendidikan Vietnam berjalan tertib. Program pemerintah untuk pendidikan di daerah terpencil pun bisa berjalan karena dukungan masyarakat. Jadi bisa dibilang keberhasilan pendidikan Vietnam tidak terlepas dari kondisi geografis, demografis, budaya, dan nilai sosial. Semuanya adalah satu kesatuan yang utuh. Jadi, kesimpulannya peradaban masyarakat Vietnam itu terbentuk dari hubungan timbal balik antara alam, penduduk, budaya, dan sistem sosialnya. Dan pendidikan adalah salah satu hasil dari hubungan tersebut. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.